Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Mary, saya mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Baik, saya mahasiswa keperawatan tahun 2019, angkatan tahun 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penulisan abstrak ya teman-teman. Baik, tujuan dari penulisan abstrak ini adalah bertujuan eh, bagian abstrak ialah bagian awal sebelum kita menuliskan pendahuluan dalam sebuah karya tulis ilmiah ataupun sebuah jurnal ya teman-teman. Baik, tujuan abstrak itu sendiri adalah untuk memudahkan pembaca mengetahui gambaran secara ringkas dari keseluruhan penelitian yang ingin kita lakukan. Jadi itu adalah tujuan dari penulisan abstrak. Kemudian eh, penulisan abstrak itu sendiri adalah sebuah ringkasan yang berisi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seseorang pembaca agar dapat dengan cepat dan mudah untuk eh, mengetahui isi dari eh, tulisan. Baik, eh, abstrak ini bersih tentang apa? Apa sih teman-teman dari isi dari abstrak? Baik, abstrak ini berisi memilih eh, apa? Abstrak ini berisi mengenai tentang jumlah kata yang terbatas karena hanya mencakup gambaran umum dari keseluruhan sebuah penulisan. Oleh karena itu, abstrak ini eh, penulisan abstrak ini berisi tentang apa? Membuat penjelasan latar belakang dari abstrak atau karya tulis ilmiah yang ingin kita tulis. Kemudian di situ juga dijelaskan adanya sebuah metode penulisan dalam sebuah penelitian, kemudian adanya tujuan, isi, dan kesimpulan. Dalam penulisan abstrak ini terdiri dari 3 paragraf. Baik, fungsi dari abstrak ini sendiri ialah sebagai ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah yang menyertainya. Baik, di sini saya eh, melakukan satu penulisan abstrak yang berjudul, di sini saya ada menuliskan, ini adalah judul abstrak yang saya tulis, judul ilmiah yang saya tulis. Jadi di sini saya mengambil judul tentang menjaga kesehatan mata perlu ditanamkan sejak dini pada siswa di SD 006 Bandung. Baik, seperti yang kita ketahui tadi, yang pertama dalam membuat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebuah ringkasan. Jadi di sini saya mengambil ringkasan penulisan karya ilmiah. Hmm, Nah, jadi sebelumnya kita memasuki. Nah, jadi yang pertama di sini adalah penjelasan mengenai hal yang ingin dijelaskan di dalam karya ilmiah. Jadi baik di sini ada pengertian ataupun ada penjelasan di sini ya teman-teman. Di sini ada penjelasan mengenai judul abstrak saya. Kemudian di dalam penulisan abstrak ini di paragraf pertama menjelaskan isi, kemudian adanya sebuah tujuan, kemudian di sini juga tertera adanya tempat atau instansi di mana kita mengadakan sebuah penelitian.
Itu di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, di sini dijelaskan bahwa adanya kita menentukan desain di mana desain penelitian yang ingin kita lakukan dengan cara pendekatan apa untuk kita dapat memperoleh karya ilmiah ataupun yang kita apa yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian dengan pendekatan apa yang kita pakai. Jadi di sini pakai cross konstional. Kemudian di sini juga populasi yang kita butuhkan semua siswa dari kelas 6 di SD 006 Benung ialah sebanyak 80 mahasiswa. Jadi kita ketika kita mendapatkan ini, lalu kita juga menentukan sampel sebesar apa. Maksudnya di sini uh, dari 80 mahasiswa tersebut kita menghitung berapa orang yang ngerespon. Kemudian di sini juga dijelaskan uh, teknik pengambilan sampelnya ya. Menggunakan teknik sampling simple random di mana kita menggunakan secara acak. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang instrumen menggunakan observasi. Kemudian di sini ada variabel interdependen. Kemudian adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada mata juga dijelaskan di sini. Kemudian di sini juga kita menggunakan data analisis dengan uji statistik dengan di sini di paragraf kedua selain menjelaskan desain, kemudian menentukan sampel, kemudian dengan teknik apa yang kita menggunakan. Dan di paragraf kedua ini juga dijelaskan tentang data analisis, kemudian hasil penelitian yang kita lakukan kepada siswa di SD 006 Benung. Itu dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga, ini adalah paragraf tahap terakhir yang digunakan penulis untuk mengakhiri abstraknya. Kemudian di paragraf terakhir ini, paragraf ketiga, di sini seseorang penulis mencantumkan hasil ya teman-teman. Jadi di sini dia menjelaskan hasil dari paragraf kedua ini. Kan di sini dijelaskan dia menggunakan data dianalisis dengan uji statistik di sini ya teman-teman. Kemudian di paragraf ketiga, di mana paragraf ini paragraf terakhir dalam penulisan abstrak. Dijelaskan adanya hasil yang mempengaruhi intensitas dari kejadian menonton televisi sampai terjadinya miopi pada siswa ya teman-teman. Kemudian di paragraf ketiga ini setelah ditentukan hasil, lalu adanya sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh penulis dari keseluruhan materi yang dibahas. Kemudian dilanjutkan saran ya teman-teman. Jadi di sini ada saran yang akan disampaikan kepada orang tua wali. Kemudian di paragraf ketiga ini selain dari hasil uji yang disampaikan, kemudian kesimpulan, lalu adanya saran. Selanjutnya kata kunci. Jadi teman-teman kata kunci di sini sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena kata kunci ini paling ya teman-teman. Dimana kata-kata kunci ini yang kata-kata kunci ini yang menentukan untuk mempermudah kita
mencari atau melihat apa sih isi pembahasan yang ada dalam sebuah karya tulis ilmiah atau dalam abstrak ini tadi. Jadi ketika teman-teman capek baca dari awal sampai akhir dalam penulisan abstrak, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada kata kunci. Jadi di sini ada intensitas nonton TV dengan kejadian Movia siswa. Jadi ini kita sebagai pembaca dapat mengetahui bahwa kata kunci ini sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Kata kunci ini eh, berarti ketika kita membaca kata kunci, kita tahu berarti yang di dalam sebuah karya ilmiah eh, menceritakan tentang oh berarti di dalam suatu karya ilmiah ini ada mengenai tentang intensitas nonton TV, kemudian adanya kejadian miofia, kemudian adanya siswa yang bersangkutan. Jadi baik, penulisan dalam kata kunci ini sesuai dengan abjad ya teman-teman. Misalnya ini kan saya mengambil dari I, K, dan S. Karena dalam sebuah abjad itu I duluan, kemudian baru K, kemudian baru S. Di sini untuk mempermudah kita untuk mencari materi yang dibahas di dalam sebuah karya ilmiah. Baik, teman-teman, saya rasa cukup penjelasan mengenai karya ilmiah, penulisan abstrak ya, teman-teman. Jadi di sini perlu ditegaskan lagi dalam penulisan abstrak ini sebenarnya mudah ya, teman-teman. Kita hanya perlu mengetahui kerangka apa saja yang uh, ditulis di dalam abstrak ya teman-teman. Seperti yang pertama, paling pertama itu ialah kita menentukan judul ya teman-teman. Sebelum kita menentukan judul, kita harus mengetahui dulu apa sih yang ingin kita bahas, apa sih yang ingin kita teliti, sesuai tidak dengan realitanya nanti ketika kita sudah turun di lapangan. Oleh karena itu, kita harus turun di lapangan terlebih dahulu, mencari, menentukan, kemudian baru kita menuliskan judul. Jadi, setelah kita menentukan judul, teman-teman bisa langsung di dalam penulisan abstrak, teman-teman abstrak yang pertama, teman-teman bisa menulis uh, tentang pengertian dari judul yang teman-teman buat, kemudian teman-teman juga bisa menyertakan tujuan, tujuan dari penulisan itu apa, kemudian tidak lupa juga teman-teman menuliskan di paragraf pertama tempat di mana teman-teman melakukan sebuah penelitian tersebut. Kemudian di paragraf kedua teman-teman menjelaskan juga desain penelitian, menggunakan pendekatan apa, kemudian teman-teman juga di paragraf kedua ini menentukan sampel, lalu variabel apa yang digunakan, kemudian juga di paragraf kedua ini menjelaskan hasil, bagaimana hasil uh, dari yang teman-teman teliti. Kemudian di paragraf ketiga, teman-teman menulis hasil. Hasil di sini dijelaskan di mana hasil dari paragraf kedua mengenai hasil penelitian. Di sini kan dijelaskan hasil uji ya teman-teman. Jadi di dalam paragraf kedua ini dijelaskan dengan uji apa sih sampai mendapatkan hasil. Jadi di paragraf kedua teman-teman menjelaskan menggunakan data apa sampai teman-teman dapat memperoleh hasil penelitian tersebut. Kemudian di terakhir ini yang dibahas paling terakhir menyertakan hasil, kemudian menjelaskan sebuah kesimpulan yang kesimpulan ini biasa ringkasan dari awal sampai akhir penulisan teman-teman semua. Kemudian juga adanya sebuah harapan. Harapan ini seperti saran yang ingin disampaikan, entah itu kepada orang tua ataupun pembaca selanjutnya.
Dan saya rasa sudah cukup ya teman-teman untuk penjelasan penulisan abstrak ini ya teman-teman. Baik, saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan kurang paham, yang kurang teman-teman pahami, saya minta maaf. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Saya mengakhiri. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Semoga teman-teman yang menonton ini dapat mengerti bagaimana cara penulisan abstrak dan semoga teman-teman uh, dapat menulis karya ilmiah. Semangat untuk selanjutnya. Terima kasih.